السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah, memuji Allah dikarenakan banyaknya nikmat karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita setiap harinya. Terutama nikmatul Islam, nikmat memeluk agama Islam, yang mana nikmat yang satu ini pastinya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kemudian nikmatul iman, bisa beriman kepada apa yang Allah tabaraka wa taala firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya seseorang senantiasa memuji Allah, karena dua nikmat ini yang pastinya selain dia memuji Allah, dia buktikan dengan mensyukurinya dengan anggota badannya, dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara bentuk ibadah adalah menuntut ilmu, mengkaji, memahami, merenungi sabda Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, insyaAllah judul dari kajian kita adalah mengenai hukum dari memakai jimat-jimat, yang mana jimat-jimat ini sudah menjadi sesuatu yang kebiasaan atau budaya di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka mengaku mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana para ulama telah menjelaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwasanya memakai jimat ini salah satu dari bentuk kesyirikan, yang mana kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, innar ruqum wat tamaim wat tiwana syirkun. Sesungguhnya kata Nabi, jampi-jampi, jimat-jimat dan guna-guna adalah salah satu dari bentuk kesyirikan kepada Allah. Adalah bentuk dari kesyirikan
atau dosa menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan selain keduanya. Dan dahulu di zaman kaum musyrikin jahiliyah, jimat itu biasanya terbuat dari permata yang dirangkai. Terbuat dari permata yang dirangkai atau tulang belulang atau yang semisalnya. Kemudian setelah dirangkai permata tadi, tulang belulang atau yang semisalnya, baru setelahnya dikalungkan atau digantung atau yang semisalnya di leher-leher anak-anak mereka atau di kendaraan-kendaraan atau di toko-toko atau yang semisalnya, dengan tujuan untuk menolak yang namanya bala atau musibah. Ini jimat di zaman dahulu. Jadi permata atau tulang atau yang semisalnya kemudian dirangkai, kemudian dikalungkan atau digantungkan ke leher-leher anak-anak, manusia atau hewan, kendaraan atau toko. Tujuannya adalah untuk menolak bala atau musibah atau untuk mendatangkan keberuntungan, atau bahasa kita kalau di toko-toko penglaris, supaya dagangannya laris, supaya usahanya lancar. Maka inilah pengertian jimat yang disebutkan oleh para ulama. Asy-Syaikh Albani rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang jimat ini, beliau mengatakan memang asalnya jimat itu adalah permata yang dirangkai. Itu asalnya, dahulunya. Kemudian digantungkan pada leher anak agar terpelihara, agar diselamatkan dari gangguan mata-mata yang jahat atau dari musibah. Kemudian diperluaslah makna jimat ini untuk sesuatu yang digunakan untuk makna meminta perlindungan. Contohnya, kata Syekh Albani, menggantungkan sepatu kuda atau yang semisalnya digantungkan di pintu-pintu rumah atau digantungkan di dalam mobil, ataupun selain dari sepatu-sepatu kuda tadi, dalam rangka untuk menolak bala atau menolak musibah. Jadi inilah yang dimaksud dengan jimat, adalah menggantungkan sesuatu yang sesuatu itu bukanlah sebab, baik sebab yang syar'i maupun alami, dan diyakini sebagai menolak musibah atau bala. Kemudian pembahasan yang berikutnya setelah kita menjelaskan pengertian jimat atau azaim atau jimat, kita masuk pada pembahasan yang kedua, adalah pembagian jimat. Jimat ini disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ada jimat yang bersumber dari Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran. Jimat jenis ini hukumnya juga dilarang oleh para ulama, dikarenakan banyak sebabnya. Nanti kita jelaskan sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua, jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Yang pertama kita jelaskan dulu yang dimaksud dengan jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Maka jimat jenis inilah yang sepakat para ulama melarangnya. Sepakat para ulama melarangnya. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk dari perbuatan kesyirikan. Bisa syiriknya besar, mengeluarkan dari Islam. Bisa syiriknya kecil, syirik yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kedua, jimat yang bersumber dari Al-Quran, yang mana dalam menilai jimat ini para ulama terjadi silang pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Misalnya ayat Al-Quran
ditulisnya di sebuah kertas. Setelah ditulisnya di sebuah kertas, dia lipat-lipat dengan rapi, kemudian dibungkusnya dengan kain, kemudian dikasihnya benang, kemudian dikalungkan. Inilah bentuk dari menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Atau dia menulis hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi SAW, sudah ditulisnya di kertas, kemudian dilipat-lipatnya menjadi kecil, kemudian dibungkus dengan kain mungkin berwarna hitam atau berwarna yang lainnya, kemudian disimpannya di dompetnya misalnya. Maka ini termasuk dari bentuk menjadikan doa-doa dari Nabi sebagai jimat. Maka di dalam hal ini, jimat yang bersumber dari Al-Quran atau dari doa-doa yang dipanjatkan, maka hukumnya terjadi silang pendapat, tetapi yang paling kuat hal ini adalah dilarang. Ketika dilarang, kata para ulama, tidak sampai pada taraf kesyirikan, tidak sampai pada syarat kesyirikan, tetapi masuk dalam bab keharaman karena bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sarana yang menyampaikan kepada kesyirikan. Dan para ulama sangat membenci hal ini. Di antaranya Ibrahim An-Nakhai yang wafat pada tahun 96 Hijriah. Beliau mengatakan sesungguhnya mereka membenci jimat, baik jimat itu berasal dari Al-Quran maupun bukan dari Al-Quran. Maksudnya jimat itu oleh ulama salaf terdahulu adalah sesuatu yang dilarang, bahkan diharamkan secara keseluruhan, baik jimat yang dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Ulama salaf terdahulu mayoritasnya mengharamkan jimat yang demikian. Ini pembagian jimat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah bagaimana hukum memajang jimat dari ayat Al-Quran seperti ayat Al-Quran, ayat kursi, atau memajang surat Al-Fatihah, atau memajang ayat-ayat Al-Quran dipajang di dinding dengan niatan agar rumah tadi lebih berkah misalnya, atau dengan niatan agar rumah tadi diselamatkan dari gangguan-gangguan yang jahat. Maka yang seperti ini pun para ulama menjelaskan tidak dianjurkan seseorang menempelkan di dinding-dinding rumahnya surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Dikarenakan yang demikian, yang pertama, tidak pernah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adapun kalau ingin mencari keselamatan dengan Al-Quran, mencari keselamatan dengan Al-Quran, keberkahan, kebaikan, adalah dengan membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, bukan dengan ditempel di dinding atau dipajang, dikarenakan hal tersebut tidak pernah ada contohnya dan perintahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatan lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu, kata Allah, sebagai penawar obat bagi orang-orang yang beriman. Dan ternyata yang dipraktikkan oleh Rasulullah ketika mengobati seseorang dengan Al-Quran itu dengan dibaca, bukan dengan dipajang, bukan sekedar ditulis kemudian disimpan di kantong atau di dompetnya atau dikalungkan, tetapi Rasul menjadikan Al-Quran itu sebagai obat dengan cara dibaca. Setelah dibaca, diyakini dia itu adalah sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kemudian kita jelaskan di sini beberapa pendapat yang lebih tepat bahwasanya jimat dari Al-Quran itu dilarang. Alasan pendapat yang mengatakan jimat dari Al-Quran itu dilarang. Jadi alasannya yang pertama adalah untuk menutup jalan-jalan agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang lebih parah. Jadi menutup jalan-jalan agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang lebih parah. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya dalil-dalil yang melarang jimat itu bersifat umum, tidak membagi jimat yang dari Al-Quran dan tidak membagi jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Semuanya masuk dalam keumuman larangan. Keumuman larangan, innar ruqum, sesungguhnya wattamaim, jimat-jimat, minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Yang kedua, kenapa pendapat yang lebih tepat jimat dari Al-Quran itu terlarang? Yang ketiga, alasannya adalah jimat dari Al-Quran itu bisa membuat Al-Quran dilecehkan. Bisa membuat Al-Quran itu dilecehkan. Bisa jadi pula tulisan ayat Al-Quran itu dibawa ke kamar mandi ketika sering digalungkan ke tubuhnya, atau terbawa ketika dia buang air kecil atau buang air besar, dan itu termasuk dari pelecehan, penghinaan kepada Al-Quran. Kemudian yang keempat, alasan kenapa jimat dengan Al-Quran itu tetap dilarang adalah agar tidak membuat sebagian dukun yang sengaja menuliskan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditulis di atas kertas, kemudian dilipat-lipat. Mereka akan menyalahgunakannya untuk menjadikannya sebagai mantra-mantra. Jadi agar tidak membuat sebagian dukun yang sengaja menuliskan ayat Al-Quran lantas menaruh di bawah tulisan tersebut mantra-mantra. Intinya dicampur adukkan antara ayat Al-Quran dan mantra-mantra perdukunan agar mengelabuhi, menipu orang-orang yang tidak paham apa yang ditulis oleh para dukun setelah menulis ayat Al-Quran. Kemudian alasan yang kelima, kenapa jimat dengan Al-Quran itu tetap dilarang? Dikarenakan seseorang akan tidak perhatian lagi pada Al-Quran untuk membacanya, berdoa, karena sibuk dengan menggantungnya saja. Ini 5 alasan kenapa jimat dengan Al-Quran itu tetap dilarang, bahkan diharamkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya adalah pembahasan orang-orang yang memakai jimat, bahwasanya hidupnya tidak akan beruntung selama-lamanya jika tidak bertaubat sampai matinya. Jadi orang-orang yang memakai jimat tidak akan beruntung selama-lamanya jika dia tidak mau bertaubat sampai matinya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki memakai gelang. Gelangnya terbuat dari kuningan. Maka Rasul bertanya, "Apa yang engkau pakai itu?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Aku memakai gelang untuk menangkal penyakit." Kalau bahasa kita sekarang, gelang sebagai jimat untuk menangkal penyakit. Kalau sekarang, gelang untuk kekebalan, atau cincin untuk kebal, atau raja-raja untuk kebal. Kalau sahabat ini memakai gelang untuk menangkal penyakit, bukan untuk kebal, tapi kebal penyakit. Bukan kebal peluru, tapi kebal penyakit. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Lepaskan gelang itu, karena sesungguhnya apabila gelang itu masih ada di tanganmu sampai engkau mati, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya." Tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan
beratnya konsekuensi dari memakai jimat. Di antaranya tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Dan barang siapa, kata Nabi, yang menggantungkan jimat, maka Nabi mengatakan Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka kata Nabi dia telah berbuat kesyirikan. Jadi intinya orang yang menggantungkan jimat, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberikan kepadanya keberuntungan. Tidak akan memberikan kepadanya keberuntungan. Libni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt, bahwasanya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman bahwasanya ada sahabat pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang. Yang benang ini diyakini laki-laki tersebut untuk mengobati sakit panas. Maka sahabat Hudzaifah memerintahkan atau memutuskan benang itu, memutuskan benang di tangan laki-laki tersebut yang dia pakai untuk mengobati demam, sambil membaca firman Allah, wa ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah melainkan menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini menunjukkan sahabat juga paham bahwasanya memakai gelang-gelang, cincin-cincin, kalung atau yang semisalnya yang bukan sebab syar'i, bukan sebab alami, untuk keyakinan menolak demam, musibah, adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dalil yang menjelaskan haramnya memakai jimat adalah kisah tentang Rasulullah yang berbaiat kepada rombongan sahabat. Beliau Rasulullah membaiat 9 orang dan tidak mau berbaiat kepada 1 orang. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bai'ta 9 wa tarakta hadha." Qala inna alaihi tamimah fa adkhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu wa qala man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Rawahu Ahmad wa sahahahu Albani fi silsilati sahihah. Rasulullah ditanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau tidak mau berbaiat kepada 1 orang ini?" Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya 1 orang ini di tangannya sedang memakai jimat, maka aku tidak mau berbaiat kepada orang yang memakai jimat. Maka akhirnya sahabat tadi memutuskan jimat yang dia pakai. Barulah setelahnya Rasul mau berbaiat dengannya dan mengatakan, sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus memiliki semangat untuk mengingatkan umat manusia, khususnya kaum muslimin, agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, khususnya kesyirikan perjimatan ini. Yang mana seandainya pun kalau boleh menggantungkan jimat, maka di antara jimat yang paling pantas digantung adalah Hajar Aswad. Batu yang bersumber, kata sejarah menyebutkan, bersumber dari surga. Tetapi Rasul pun tidak menjadikan batu ini sebagai jimat, dikarenakan dilarangnya memakai jimat oleh kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, sesungguhnya Hajar Aswad ini, kata Nabi, al-aswadu minal jannah, al-hajarul aswadu minal jannah. Sesungguhnya batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu adalah batu yang turun dari surga. Yang dulunya, kata Nabi, batu itu berwarna putih.
bahkan lebih putih daripada warna air susu. Tetapi disebabkan dosa manusia yang menyentuhnya, maka batu tersebut menjadi warna hitam. Itu menunjukkan dosa itu berpengaruh. Bahkan berpengaruh pada batu saja, lebih-lebih pada hati manusia. Seandainya batu itu atau benda-benda mati itu bisa dijadikan jimat, maka Hajar Aswad itu lebih pantas untuk dijadikan jimat. Dan ternyata Nabi tidak pernah menganjurkan kaum muslimin untuk memakai yang namanya jimat-jimat, bahkan mengatakan kesyirikan. Bahkan sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadur wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbana kama qabaltuk. Sesungguhnya aku menciummu wahai batu, dan aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya dan tidak memudaratkan, dan tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu wahai batu, maksudnya batu Hajar Aswad, maka aku tidak akan mau menciummu. Inilah keyakinan para sahabat, kalau Hajar Aswad saja, yang batu dari surga saja, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat, lebih-lebih hanya batu-batu biasa seperti batu aki, batu cincin atau yang semisalnya, lebih-lebih sekedar besi-besi biasa. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah kesemangatan Rasulullah dalam menghancurkan jimat-jimat. Kesemangatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghancurkan jimat-jimat dan kerasnya pengingkaran Nabi. Diriwayatkan di dalam sahih dari Abu Bashir Al-Ansari, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah dalam perjalanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada sahabat yang lainnya agar jimat-jimat yang tergantung di leher-leher unta yang terbuat dari tali busur panah untuk diputuskan, diputuskan. Jadi Rasul berpesan, mengirim utusan untuk yang namanya kalung-kalung dari busur panah yang diniatkan sebagai jimat, menolak bala atau mendatangkan keberuntungan, untuk diputuskan. Maka hadis ini, kata para ulama, menunjukkan Rasulullah itu sangat semangat dalam memutuskan jimat, menghancurkan jimat-jimat, dan serius dalam melarang orang-orang untuk memakai jimat, sampai-sampai Nabi mengutus orang-orang khusus untuk menghancurkannya. Dan hadis ini juga digunakan oleh para ulama bahwasanya orang-orang jahiliyah itu biasa menggunakan jimat terbuat dari tali busur yang telah usang lama dipakai. Kemudian setelah itu dijadikan tali busur yang usang itu sebagai jimat, dan mereka yakini bisa menolak penyakit atau mendatangkan manfaat bagi orang yang menggantungkannya. Kemudian, maka dari sini dapat kita ketahui bahwasanya jimat ini perkara yang sangat dilarang di dalam ajaran Islam, dan masih panjang pembahasan masalah jimat ini, dan insya-Allah kita teruskan pembahasannya di pertemuan yang berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memahamkan kita tentang jimat ini dengan sepaham-pahamnya, sehingga kita bisa menyelamatkan keluarga-keluarga kita yang mungkin masih punya keyakinan dengan jimat-jimat, yang mungkin belum paham tentang jimat-jimat ini, yang mana ketika seseorang belum paham, maka sedikitlah pengingkarannya,
Ketika seseorang bertambah paham, barulah dia semakin besar pengingkarannya terhadap jimat-jimat ini dan bisa menyelamatkan orang lain dan menasihati serta mengingatkan kaum muslimin agar tidak menggantungkan diri mereka kepada jimat-jimat, yang mana jimat-jimat ini di saat ini memiliki bentuk yang beraneka ragam, bahkan bisa mencapai puluhan, bahkan bisa mencapai ratusan bentuk jimat yang diyakini di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak menyadari bahwasanya itu adalah kesyirikan kepada Allah. Kenapa mereka tidak menyadari? Dikarenakan belum sampai mungkin ilmu kepada mereka. Kenapa belum sampai ilmu kepada mereka? Karena jauhnya mereka dari menuntut ilmu dan jarangnya di tengah kaum muslimin dai-dai, orang-orang yang mengingatkan tentang jimat ini, kecuali hanya sedikit saja dan sudah menganggap jimat itu sesuatu adat atau tradisi yang dibolehkan. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan, khususnya bentuk jimat-jimat ini yang seringnya dulu kita dapati di masa kecil. Orang-orang tua kita sering memakainya, tetapi karena kita tidak tahu ilmunya, akhirnya kita pun ikut-ikutan. Tetapi dengan hidayah, petunjuk dari Allah, Allah memberikan ilmunya, hidayahnya, sehingga kita terselamatkan dari dosa kesyirikan yang satu ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.